Baik, pada video ini kita akan melanjutkan tentang database SQLite di Android. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat database dan skema tabel menggunakan Android ADT atau Android Eclipse. Nah, sekarang pada video ini kita akan menampilkan dari data yang sebelumnya telah kita input atau telah kita sisipkan di dalam tabel. Nah, untuk itu kita juga harus mengetahui bagaimana caranya untuk mengambil database SQLite yang berada pada project Android. Nah, untuk itu silahkan teman-teman menuju ke bagian kanan atas. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita buka. Di sini ada database namanya buku dan kita sudah menginput dua data. Nah, untuk mendownload database buku ini, kita perlu ke bagian kanan atas, kemudian pilih full file. Nah, full file ini berfungsi untuk mendownload atau mengunduh database dari project Android kita. Nah, di sini kita akan menempatkan database buku ini di direktori yang kita inginkan. Sebagai contoh, di sini direktori yang akan menyimpan database ini ada di folder home atau direktori home. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita cek ke folder home. Nah, di sini sudah ada books. Nah, untuk melihat database ini kita gunakan tools SQLite Database Browser. Kemudian pilih Open. Kemudian kita cari nama databasenya. Kita open. Kemudian kita tampilkan datanya. Nah, di sini sudah ada dua data yang sebelumnya telah kita inputkan ya dengan ID 123456 dan 123557. Kemudian sekarang kita akan kembali lagi ke Java. Kemudian di sini untuk kegiatan dokumentasi lebih baik kita duplikat atau kita copy paste lagi project latihan DB ini, kemudian di paste ya. Kemudian di sini namanya diganti, tinggal ditambahkan di akhirnya tampil seperti ini. Jadi kenapa kita melakukan seperti ini? Karena untuk melihat dokumentasi apa sih perbedaan antara codingan atau source code dari membuat database dan skema, kemudian untuk tampil, kemudian untuk update, dan kemudian untuk delete. Nah, pada bagian ini kita masih menggunakan database statis ya, artinya semuanya datanya itu ditulis di dalam pemrograman, bukan menggunakan form yang dinamis. Selanjutnya kita pergi ke direktori src, kemudian pilih nama package-nya, kemudian kita pilih bagian main activity. Nah, untuk source code input data ini kita hapus saja. Selanjutnya di sini kita memerlukan nama library ya, namanya cursor. Nah, cursor ini berfungsi untuk menampilkan hasil query yang telah kita atau yang akan kita buat di file db-adapter.java. Kemudian di sini kita buat objeknya dengan nama C atau bebas, terserah teman-teman mau menggunakan nama apa. Kemudian di sini kita gunakan objek yang telah kita buat, yaitu obj ini ya, dari DB adapter atau dari kelas DB adapter. Nah, di sini kita ketik obj. Kemudian di sini kita buat metode namanya get all titles. Nah, seperti ini. Nah, jika kita lihat di sini masih ada error ya, karena memang kita belum membuat metode getAllTitle ini di dalam kelas db-adapter.java. Nah, ini kita lewat saja. Kemudian kita buat kondisi dengan menggunakan if. Kemudian di sini jika kursor ya, artinya C, kita panggil metode to parse. Kemudian di sini
kita akan memanggil atau menampilkan datanya menggunakan do while. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita buat metode yang namanya display title. Kemudian kita gunakan lagi ya untuk move to next. Nah, di sini ada perbedaan ya, untuk move to next ini untuk akhiran, move to first ini untuk awalan ya. Nah, ini juga sama, dua-duanya masih error. Sekarang kita perbaiki pada bagian method get all title. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menampilkan data dari tabel titles ini dengan mengembalikan nilai ke dalam method get all title. Berarti kita return saja ya di sini. Nah, kita gunakan nama DB ya dari DB helper. Kemudian di sini kita gunakan query. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada parameter. Ini kita hiraukan saja ya. Kita pilih nama tabelnya, tabel name, kemudian untuk kolom dan sampai order ini kita hapus saja. Karena kita akan menggunakan cara kita tersendiri. Oke, setelah itu kita buat array ya dengan tipe data string. Oke, seperti ini. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus menggunakan array? Karena atribut atau field dari tabel yang akan kita tampilkan akan kita indeks berdasarkan indeks array. Kemudian di sini kita panggil nama konstanta dari masing-masing atribut dari tabel tersebut. Nah, di sini ya untuk atributnya atau konstantanya. Jadi kita gunakan key. Oke, selanjutnya kita akan memberikan nilai yang kosong ya atau null pada masing-masing konstanta tersebut. Baik, sekarang kita sudah berhasil membuat metode get all title. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini sudah tidak ada error. Kemudian kita buat metode dengan nama display title ya. Ini diubah dulu. Selanjutnya kita buat ya metode display get title. Baik, selanjutnya kita tinggal menambahkan parameter di sini. Kursor, kemudian C ya. Nah, jika tidak ada parameter di sini akan error ya. Kemudian kita gunakan toas, kemudian make text. Nah, seperti ini kita gunakan this. Nah, untuk toas ID-nya atau stringnya di sini tinggal menggunakan fungsi getString atau mengambil nilai string dari array yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini untuk durasinya juga terakhir aja ya. Ini kita turun ke bawah aja biar enak. Kemudian di sini kita buat tabelnya. Sini kita ambil get string. Nah, seperti ini. Untuk argumennya kita indekskan dari 0. Kemudian kita beri escape sequence atau new line. Sini ada error. Oke, ini ada yang kurang parameter kursornya ya.
hanya dua data saja yang tampil karena memang kita juga hanya mempunyai dua data ya, seperti ini datanya. Baik, untuk tutorial tampil datanya segini saja. Nanti akan kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.